Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 242. Dia akan memberi pelajaran pada Dong Suebing. Yu Meixia bukanlah seorang gadis muda dan tahu apa arti pengganggu. Sekitar jam 4 sore, Wakil Kepala Biro Qin Yong menelepon dan mengajak Dong Suebing keluar untuk makan malam. Dia seharusnya punya sesuatu untuk didiskusikan. Setelah menutup telepon, kata Dong Suebing, "Kakak Yu, jangan siapkan makan malamku. Aku akan keluar." Yu Meixia menjawab dan keluar dari dapur. Dia memandang Dong Suebing dengan ragu-ragu. Dong Suebing memandangnya. "Apa yang salah? Bolehkah aku memijatmu?" Yu Meixia berjalan mendekat. Yu Qianqian, yang sedang menonton TV, tersipu dan pura-pura tidak melihat mereka. Dong Suebing memandang Yu Meixia. "Kamu tidak perlu memijatku. Ungkapkan saja pikiranmu. Aku akan segera keluar. Kamu butuh uang." "Tidak apa-apa. Ambil saja dari laci. Saya akan membiarkan Anda mengambil gaji 1 bulan di muka." "Tidak." Yu Meixia ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata, Aku ingin membiarkan Qianqian pergi ke sekolah. Saya mampu membayar biaya sekolahnya sekarang, tetapi sekolah mengatakan kami masih terdaftar di desa dan mereka tidak dapat menerima Qianqian. Bisakah kamu membantu Qianqian mengubah alamatnya menjadi kabupaten? Aku tahu kamu telah banyak membantu kami dan aku tidak bisa membalasnya dalam hidup ini. Ini terakhir kali aku mohon padamu. Bisakah kamu?" Mata Yu Qianqian memerah. Bungkam Dong Suebing menamparkan keningnya. "Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Istirahat semester sekitar 1 bulan kemudian, dan saya pikir Anda ingin membiarkan Qianqian memulai semester berikutnya. Anda hanya ingin mengubah registrasi rumah tangga dan mencari sekolah. Oke, aku akan menanyakanmu." Dalam perjalanan menemui Qin Yong, Dong Suebing menelepon bagian pendaftaran rumah tangga kabupaten. Sebenarnya Yu Qianqian tidak perlu mengubah alamat pendaftarannya untuk masuk sekolah. Tapi Dong Suebing memutuskan untuk membantu mereka, dan ini hanya masalah kecil. Setelah Dong Suebing mengakhiri panggilannya ke bagian pendaftaran rumah tangga kabupaten, dia menelepon kepala sekolah menengah pertama kabupaten tersebut. Dia memberitahu kepala sekolah bahwa salah satu anak temannya ingin masuk sekolahnya, dan kepala sekolah langsung menyetujuinya. Sore harinya, Dong Suebing makan malam dan minum sebelum kembali ke rumah. Yu Meixia dan Yu Qianqian sedang menonton TV di ruang tamu dan segera berdiri ketika mendengar pintu terbuka. Yu Meixia bahkan lebih memperhatikan Dong Suebing daripada sebelumnya. Dia segera membungkuk untuk membantu Dong Suebing melepas sepatunya dan membantunya memakai sandal. Yu Qianqian berdiri di sana memandang Dong Suebing dengan gugup. Dia tidak tahu apakah pendaftaran rumah tangga dan perpindahan sekolahnya akan disetujui. Dong Suebing melemparkan tasnya ke sofa dan tertawa. "Saudari Yu, bawalah Qianqian bersamamu untuk mengubah pendaftaran rumah tanggamu besok. Saya telah meminta seseorang untuk mentransfer pendaftaran Anda ke kabupaten." Yu Meixia terkejut. "Ketua Dong, saya juga bisa mengubah registrasi rumah tangga saya." Dong Suebing mengangguk. "Ubah saja pendaftaranmu ke daerah. Akan lebih mudah bagi Anda untuk bergerak. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau berubah." Yu Meixia dengan cepat menjawab. "Ya, saya bersedia," kata Dong Suebing. "Oh, aku telah menemukan sekolah untuk Qianqian. Sekolah menengah pertama di kabupaten. Itu sekolah yang bagus, dan ibuku mengajar di sana. Dia bisa membantumu menjaga Qianqian di sekolah. Besok bawa saja Qianqian ke sekolah dan bayar biaya sekolah. Jangan khawatir tentang pendaftaran rumah tangga. Saya sudah berbicara dengan kepala sekolah." Yu Meixia dan Yu Qianqian sangat bersemangat. Pendaftaran rumah tangga di kabupaten dan sekolah menengah pertama di kabupaten. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak berani mereka harapkan di masa lalu. Air mata Yu Qianqian mengalir, dan dia memeluk ibunya. "Bu, aku bisa pergi ke sekolah." Yu Meixia juga hampir menangis. "Cepat, dan terima kasih pada Ketua Dong." "Terima kasih saudara. Jangan sebutkan itu. Belajarlah dengan giat di sekolah." Yu Meixia memandang Dong Suebing dengan penuh rasa terima kasih. "Ketua Dong, aku Dong Suebing melambaikan tangannya dan memijat pelipisnya. Kepala Qin benar-benar bisa minum.
Saya juga pingsan saat makan malam. Saudari Yu, bantu aku mengisi bak mandi. Oke. Yu Meixia sangat ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dan segera berlari ke kamar mandi untuk mengisi bak mandi dengan air hangat. Dia menguji air dengan tangannya karena dia takut airnya terlalu panas untuk kepala Dong. Bak mandinya sudah siap. Oke, terima kasih. Tolong tinggalkan pakaian kotormu di sana. Aku akan mencucinya nanti. Dong Suebing mengangguk. Sejak Yu Meixia datang, ini adalah pertama kalinya mereka mengangkat topik mencuci pakaian. Dong Suebing sedikit malu. Baiklah terima kasih. Setelah Yu Meixia meninggalkan kamar mandi, Dong Suebing mulai menelanjangi dan masuk ke bak mandi. Dia berbaring di bak mandi dan menutup matanya, 5 menit. 10 menit tok, tok, tok Dong Suebing melihat ke arah pintu, di balik tirai kamar mandi. Apa itu? Yu Meixia bertanya dari luar. Bolehkah aku masuk? Dong Suebing mengira Yu Meixia sedang memasuki kamar mandi untuk mengambil cucian kotornya. Masuk, pintu terbuka, dan Yu Meixia masuk dengan malu-malu. Dia tidak bisa melihat Dong Suebing di balik tirai kamar mandi plastik dan ragu-ragu sejenak sebelum menutup pintu di belakangnya. Dia menguncinya dan berkata dengan lembut, "Ketua Dong, aku di sini untuk membantumu menggosok punggungmu." Dong Suebing kaget, "Tidak dibutuhkan. Temani saja Kian-Kian membaca beberapa buku. Ini hampir ujian akhir semester. Aku telah meminta Kian-Kian untuk pergi tidur." Yu Meixia sedang memikirkan cara untuk membayar kembali Dong Suebing tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Dia mempertimbangkan sejenak sebelum meminta putrinya pergi tidur dan pergi ke kamar mandi. Bolehkah aku membuka tirainya?" Dong Suebing menamparkan keningnya. "Aku masih telanjang bulat, dan bagaimana kamu akan membantuku menggosok punggungku?" Dong Suebing mencoba membujuk Yu Meixia untuk pergi keluar, tapi dia menolak karena dia bertekad melakukan sesuatu untuknya. Dong Suebing tidak seberani Xie Huilan dan dengan cepat mengambil sebotol sampo dan memasukkan sejumlah besar sampo ke dalam bak mandi, mencoba membentuk gelembung untuk menutupi dirinya. "Baiklah kalau begitu." Yu Meixia perlahan menarik tirai kamar mandi ke samping dan berbalik. Bisakah kamu menghadap ke arahku? Gunakan saja shower gel dan gosok perlahan." Dong Suebing berpaling darinya dan hanya menunjukkan punggungnya. Yu Meixia mengertakkan gigi dan berjongkok di samping bak mandi. Dia menuangkan sabun mandi cair ke tangannya dan perlahan mengusap punggung Dong Suebing. Dia juga mulai merajut punggungnya, memberinya pijatan. Dia belum pernah memperlakukan pria seperti ini sebelumnya, bahkan suaminya pun tidak. Beberapa menit kemudian, Dong Suebing melupakan semua kecanggungan dan rasa malunya. Ini sangat berbeda dengan pijatan sambil mengenakan pakaian. Ini terasa luar biasa. Yu Meixia melihat kepala Dong menutup matanya dan bertanya, "Bolehkah aku mencuci rambutmu?" Dong Suebing mengangguk. Yu Meixia mengambil sampo dan mulai mencuci rambut Dong Suebing. Tanganmu sangat bagus." Dong Suebing masih memejamkan mata dan menikmati sensasi pijatan kepala Yu Meixia. Yu Meixia mendengar ini dan berusaha lebih keras. Setelah mencuci rambut Dong Suebing, dia memasukkan tangannya ke dalam bak mandi untuk meraih kaki Dong Suebing. "Aku akan memijat kakimu." Dong Suebing dengan cepat menjauhkan kakinya. "Oh, tidak apa-apa. Anda tidak perlu melakukan ini." "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu bersantai." Yu Meixia telah memutuskan untuk berusaha mempertahankan tenaga. Dia menutup matanya sedikit untuk mencegah dirinya melihat ke dalam bak mandi dan menarik kaki Dong Suebing ke sisi bak mandi. Setelah itu, dia menggunakan kedua tangannya untuk memijat salah satu kakinya beberapa saat sebelum beralih ke kaki lainnya. Dong Suebing menundukkan kepalanya dan diam-diam mengintip ke dada Yu Meixia dari balik kaosnya. Sosoknya sempurna. Di mana lagi aku bisa menemukan penolong yang penuh perhatian seperti itu? Keesokan harinya, Dong Suebing kembali bekerja di Biro Keamanan Umum. Kepala Biro Liang Chengpeng masih berada di Beijing, dan Dong Suebing tidak terburu-buru memulai pekerjaannya. Dia saja baru menyelesaikan beberapa dokumen di kantornya dan pergi ke stasiun desa Huitian untuk bertemu dengan Liu Dahai dan Li San Miao mengenai kasus-kasus yang terjadi selama dia tidak ada. Untungnya, hanya ada kejahatan kecil dan tidak ada kejahatan besar. Satu-satunya kejahatan besar adalah kasus penculikan anak di mana Biro telah membentuk tim investigasi beberapa hari yang lalu. Desa Huitian juga mulai memiliki kasus orang hilang.
Dong Suebing memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kasus ini dan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Dia meninggalkan stasiun pada sore hari karena tidak ingin mengganggu operasional stasiun. Ia hanya ingin menjadi pemimpin yang menentukan arah umum bagi anak buahnya, selain 5 sakit. Tempat keluarga keamanan publik kabupaten. Dong Suebing memasuki unitnya dan melihat Yu Qianqian memeluk Yu Meixia, manis sekali. Yu Meixia memegang tangan putrinya dengan penuh kasih sayang dan sedang menyusun buku pelajaran sekolah menengah di atas meja kopi. Mereka melihat Dong Suebing, dan Yu Meixia segera berlari untuk memberikan sandal. Yu Qianqian sangat dekat dengan ibunya dan setiap kali Dong Suebing melihat mereka berpegangan tangan atau berpelukan. "Kapan kamu kembali?" Dong Suebing bertanya sambil melepas sepatunya. Jawab Yu Meixia. "Kami kembali dari sekolah Qianqian 10 menit lebih awal." Dong Suebing mengangguk. "Bagaimana pendaftarannya?" Yu Meixia memandang Dong Suebing dengan penuh rasa terima kasih. "Berkat kamu, semuanya berjalan dengan baik. Sister Luan membawa kami untuk melakukan pendaftaran secara pribadi dan lancar. Kami juga mendapat buku dan materi pelajaran, dan Qianqian bisa mulai menghadiri kelas besok." Yu Meixia berhenti sejenak dan melanjutkan. "Transfer registrasi rumah tangga hampir selesai. Mereka memberitahu kami bahwa pendaftaran kami akan ditransfer dalam beberapa hari. Putrinya akhirnya dapat kembali ke sekolah dan pendaftaran rumah tangga mereka akan dipindahkan ke kabupaten." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.